Assalamualaikum teman-teman. Kembali kita membahas tentang sosok Pak Dahlan Iskan. Ya, dan di sini kami ingin mengatakan bahwasannya wajar kemudian banyak pemberitaan yang mengatakan bahwasannya Pak Dahlan Iskan itu murtad, keluar dari agama Islam. Ya, karena memang bukan hanya satu video saja dari Pak Dahlan Iskan yang menunjukkan Pak Dahlan Iskan ini sedang melakukan sebuah ritual ibadah agama yang bukan Islam. Sedangkan dari pidato Pak Dahlan Iskan ketika di Masjid Komplek Al Zaitun, ya, itu saja sudah merupakan perbuatan yang dapat mengeluarkan Pak Dahlan Iskan dari agama Islam, di mana Pak Dahlan Iskan ini mengaku sering pergi ke Taiwan, kemudian menemui pimpinan agama tertinggi di sana, ya, dan nama agama itu Buddha Sechi, di mana agama itu ya tidak boleh ada tempat ibadah, tidak boleh beribadah, ya. Dan Pak Dahlan Iskan juga mengaku terang-terangan menjadi aktivis dari agama tersebut, ya, meskipun aktivis sosialnya. Karena yang namanya kegiatan sosial dari agama apapun ya pasti ada sisi mendakwahkan agama mereka. Mustahil tidak ada, teman-teman, ya. Kemarin ada yang memberikan komentar kepada kami, jangan salah admin. Ya, ada kok kegiatan sosial dari sebuah agama, akan tetapi tidak ada dakwahannya di sana. Ya, bohong teman-teman. Bukankah setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebuah agama itu adalah perintah agama mereka? Ya, termasuk agama Buddha Sechi tadi, ya. Bukankah kebaikan-kebaikan yang kata Pak Dahlan Iskan itu, sering donor organ lah, ya, sering melakukan kegiatan sosial, bukankah itu diperintahkan dalam agama Buddha Sechi yang disebutkan Pak Dahlan Iskan? Ya, itu artinya dakwah mereka itu loh, ya. Kenapa orang Islam harus ikut gabung ke dalam sebuah gerakan, ya, aktivis sosial dari agama lain? Bukankah di dalam agama Islam sendiri itu sudah banyak sekali gerakan-gerakan sosial? Apakah itu gerakan sosial mandiri ataupun ya sebuah aktivis ataupun sebuah komunitas dan lain sebagainya? Banyak sekali. Jadi kenapa harus bergabung dengan gerakan-gerakan sosial milik orang-orang kafir? Yang di sana pasti terjadi banyak sekali kemudaratan menurut dogma agama Islam, ya. Seandainya ada gerakan sosial dari agama yang kata Pak Dahlan Iskan Buddha Sechi tadi, ya, ketika melakukan gerakan sosial tiba-tiba masuk waktu sholat nih, ya, apakah mereka berhenti untuk sholat? Ya, kan mustahil. Ya, ibadah saja mereka nggak ada, ya, sehingga bagaimana seorang muslim itu bisa kuat keimanannya, ya, bisa menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara ya adalah orang-orang yang disebut oleh Pak Dahlan Iskan tadi, ya, agama Buddha Sechi tadi, ya, itu nggak ada ibadahnya, nggak ada rumah ibadahnya. Dan Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, seseorang itu tergantung dari agama temannya, maka hendaklah seseorang memperhatikan dengan siapa dia berteman. Lah kalau Pak Dahlan Iskan, ya, seorang muslim kemudian hidup di tengah-tengah orang yang jelas-jelas mendustakan agama Islam secara akidah mereka, ya, bagaimana dia akan menjadi seorang muslim yang baik? Mustahil, mustahil teman-teman. Dan terbukti ya, kita kembali kepada apa yang kita sampaikan di awal tadi. Ternyata bukan hanya satu saja video dari Pak Dahlan Iskan yang viral, di mana Pak Dahlan Iskan itu sedang melakukan ritual ibadah, dan itu bukan ibadahnya orang Islam. Yang pertama yang ini teman-teman, ya, coba kita simak dulu videonya. Tadi agama tidak perlu tempat ibadah, tidak perlu sembahyang doa, lah ini Pak Dahlan Iskan. Ya, tuh teman-teman, ya, kita lihat dengan jelas Pak Dahlan Iskan ini menenteng patung, ya. Yang kita tahu yang seperti ini itu ritual ibadah agama siapa, ya kan? Apalagi ini di kelenteng, teman-teman. Rupanya ritual ini membawa Tuh, arca kecil. atau boneka persembahkan kepada. Ini jelas teman-teman, Pak Dahlan Iskan, ya. Ini jelas ini. Ya, jelas. Kemurtatan ini dengan khusyuknya membawa arca. Nauzubillah min dzalik. Persembahkan Allahumma musta'an. kepada dewa atau dewi, ya, ini khusyuk betul ini pemirsa. Tuh teman-teman, Pak Dahlan Iskan ketika berpidato di Masjid Komplek Al Zaitun menyatakan bahwa ada agama yang beliau ini menjadi anggota dari aktivis agama tersebut, ya. Agama tersebut tidak memperbolehkan ada tempat ibadah, tidak memperbolehkan ada ibadah apapun. Akan tetapi beredar video dari Pak Dahlan Iskan yang videonya juga bukan satu, ya, yang menunjukkan bahwa Pak Dahlan Iskan melakukan ritual ibadah di tempat ibadah orang-orang non-muslim. Dan kalau yang video ini, ya, menurut kabar dari mantan wartawan Jawa Pos, ya, ini terjadi di kelenteng di daerah Surabaya. Dan ada satu lagi video teman-teman, ya, di mana Pak Dahlan Iskan ini memakai pakai baju warna merah lah, ya, baju batik warna merah, sama persis melakukan ritual ibadah. Ya, sepertinya sama dengan yang tadi teman-teman di kelenteng. Ya, coba kita simak videonya. Nah, ini sama seperti video pertama yang viral itu, ya. Nah, ini juga terlihat Pak Dahlan Iskan memandikan, Ya, ini memandikan, ya, patung patung sesembahan umat agama lain. Dan di sini terlihat Pak Dahlan membawa patung tersebut, ya. Coba kita putarkan dulu videonya, ya. Nah, ini di kejadian lain teman-teman, ya, tetapi kurang lebih tempatnya sama ini kalau kami lihat. Hanya bajunya saja, ya, seragamnya saja beliau yang berbeda. Artinya ini di dua waktu, di dua kondisi yang berbeda. Ya, ini sama seperti video pertama yang viral, ya. Ya, ya. Pak Dahlan terlihat
membawa patung sesembahan umat agama lain. Nah, ya, terlihat ya. Tanya ya. Ya, betul. Pak Dahlan ini sudah Murtad murtad atau enggak? Bagaimana? Ya. Kok sampai melakukan ritual ibadah umat agama lain, apalagi Pak Dahlan ini dikenal sebagai sosok orang yang beragama Islam cukup kental. Iya, religius ya, Cukup sangat kuat. religius. Dan mengenal banyak tokoh-tokoh agama di Nah. Indonesia, karena beliau ini kan seorang menteri Iya, menteri. BUMN, Mantan menteri saya. BUMN. Tahun 2000 berapa tuh? 2019 waktu masa kepemimpinannya Pak SBY. Ini jelaskan teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Coba kita lihat. Ya, ini banyak orang di sekelilingnya ini. Sangat disayangkan ya teman-teman ya. Tuh semua pada kayak gini tangannya teman ya. Penghormatan ya apa ya. Lakukan kayak ke Tuhan mereka seperti itu. Nah teman-teman ya, ini sudah jelas ya, ini namanya ritual ibadah ya, ada tata caranya. Coba lihat ya, sampai tangannya digenggamkan di depan dada, kemudian menunduk-nunduk beberapa kali. Ya itu ritual ibadah namanya. Ya jadi wajar kalau kemudian banyak orang yang berasumsi bahwasanya Pak Dahlan Iskan ini sudah murtad, ya keluar dari agama Islam. Karena sudah jelas-jelas melakukan ritual ibadah yang bukan agama Islam. Dan itu jelas hukumnya haram. Ya coba pelajari asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun. Nabi Muhammad SAW diajak hidup berdampingan dengan orang-orang kafir. Ya ditawarkan sama orang kafir supaya Nabi Muhammad SAW ini menyembah Tuhan mereka sekali. Ya mereka pun juga nantinya akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala satu kali. Ya bahkan sampai terjadi negosiasi yang panjang. Ya akan tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ya, jelas teman-teman, enggak ada toleransi di dalam beragama ataupun menghormati dalam beragama. Ya kemudian kita melakukan ritual ibadah agama lain. Ya itu enggak boleh, haram hukumnya. Dan itu menyebabkan kemurtadan seseorang. Dan ketika beliau menanggapi berita tentang murtadnya dirinya ya, tetapi di dalam tulisan tersebut justru Pak Dahlan Iskan ini menyebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Ya dan itu syubhat yang sangat berbahaya teman-teman. Ya seandainya Pak Dahlan Iskan ya di dalam tanggapan tersebut menyatakan bahwa dirinya ini murtad, ya maka sebenarnya sudah selesai. Artinya ketika Pak Dahlan Iskan melakukan ritual-ritual yang seperti yang ada di dalam video yang viral itu, ya maka itu sudah jelas ritual ibadahnya Pak Dahlan Iskan yang baru. Dan kita tidak akan menyalahkan ibadah yang seperti itu. Ya karena memang agama pilihan Pak Iskan seperti itu. Ya paling tidak kita ini cuma menyayangkan ya sebagai sesama muslim. Ya menyayangkan ketika ada saudara kita yang murtad keluar dari agama Islam. Ya sedangkan kita melihat saudara-saudara kita di Palestina diperlakukan sedemikian rupa oleh orang-orang Israel. Kita kasihan, kita sangat peduli, iba ya. Berapa banyak nyawa yang hilang akibat mereka. Akan tetapi hilangnya nyawa mereka, saudara-saudara kita di muslim di Palestina itu tidak sebesar musibah yang dialami oleh Pak Dahlan Iskan ketika murtad keluar dari agama Islam. Ya kalau saudara kita muslim di sana terkena musibah, ya mudah-mudahan musibah yang mereka alami itu atau ujian yang mereka alami itu penggugur dosa mereka. Bahkan tidak menutup kemungkinan ya mereka wafat dalam keadaan syahid. Ya lebih baik dari kita. Ya, dan mereka yang meninggal dunia ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat-tempat yang terbaik. Tetapi secara zahir kita jelas kasihan terhadap saudara kita di Palestina. Ketika diperlakukan seperti itu oleh orang-orang kafir. Ya, apalah lagi ketika ada saudara kita yang muslim. Ya, yang jelas-jelas dia murtad, keluar dari agama Islam. Yang jelas-jelas ketika murtad, keluar dari agama Islam, dia tidak akan selamat selama-lamanya. Ya, apakah kita tidak bersedih teman-teman? Ya, melihat saudara kita muslim yang murtad keluar dari agama Islam. Jadi kalau Pak Dahlan Iskan itu murtad keluar dari agama Islam, ya kita cuma kasihan dan juga mendoakan supaya Pak Dahlan Iskan ini kembali ke dalam agama Islam. Tetapi yang jadi masalah ya, beliau masih mengaku Islam, tetapi melakukan ritual-ritual ibadah orang-orang kafir. Ya dan menyatakan yang seperti itu tidak membatalkan keislaman. Dan itu bukan ibadah katanya, itu hanya sekedar penghormatan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah suatu syubhat yang sangat luar biasa teman-teman ya. Kalau kita melihat, ya membaca tulisan dari Pak Dahlan Iskan ketika beliau menanggapi berita tentang murtadnya dirinya. Ya di sana Pak Dahlan Iskan mengutip pernyataan dari sahabatnya ya, Ahmadi Taha, yang merupakan seorang pimpinan pondok pesantren yang memiliki 3 pondok pesantren. Di mana salah satu pesantrennya yang ada di Cirebon yang namanya ya Membaul Ulum ya, punya santri sekitar 1000 orang yang mukim dan santri kalongnya itu 3500 orang. Jadi artinya satu tempat saja santrinya sudah 4500 orang.
Akan tetapi memiliki pemahaman bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Dahlan Iskan tersebut itu bukanlah ritual ibadah, akan tetapi hanya memberikan penghormatan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini pimpinan pondok pesantren tetapi memiliki pemahaman yang sesat seperti itu, teman-teman. Tidak memiliki akidah yang benar. Dan yang sangat disayangkan lagi ya, pimpinan pondok pesantren ya, berargumen seperti itu bukan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi malah berargumen dengan hasil chat GPT. Nauzubillahi min dzalik. Ya, chat GPT bertanya kepada mesin apakah tindakan Pak Dahlan Iskan yang seperti itu merupakan sembahyang atau ibadah. Ya, lalu kemudian dijawablah oleh ChatGPT bahwasanya itu bukan sembahyang, bukan ibadah. Itu hanya sebuah ritual penghormatan. Dan itu menjadi hujah untuk membenarkan tindakan dari Pak Dahlan Iskan ini. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya, teman-teman. Mungkin untuk video kali ini hanya segini. Dan seperti biasa, insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.